Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah metode numerik kali ini kita masuk ke bab 9 mengetahui metode Gauss-Jordan. Dengan dosen pengampunya saya sendiri, Fadwa Makfura. Sebelum kita mulai saya mau menerangkan ya bahwa metode Gauss-Jordan ini adalah kelanjutan dari metode sebelumnya, di mana sebelumnya adalah metode eliminasi Gauss. Ya, dan ini adalah metode Gauss-Jordan. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita belajarnya lancar. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, kita mulai ya. Metode Gauss-Jordan ini sama dengan metode eliminasi Gauss ya, yaitu ada bentuk umum ya, ada bentuk matrik, lalu ada juga langkahnya ya. Di mana bentuk umumnya sama dengan yang kemarin, ini ada baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga ya. Dan ada juga variabel di sini kalau kolom ke-1 variabelnya adalah X1, untuk kolom kedua variabelnya adalah X2, kolom ketiga variabelnya X3, dan kolom berikutnya menjadi variabel X, Xn. Dan di ruas sebelah kanannya nanti kalian akan lihat ada nilai C1, C2, C3, dan seterusnya ya. Nah, dari bentuk umum ini nanti kalian ubah ke bentuk matrik ya. Ini bentuk matriknya kemarin saya udah jelaskan, di mana posisi A1 itu adalah angka yang ada di baris ke-1 kolom ke-1. Atau ini A23 ya. Berarti angka tersebut ada di baris kedua kolom ketiga dan seterusnya ya. Nah, bentuk matrik yang ini nanti hanya angkanya saja kalian pisahkan dengan variabel X-nya. Variabel X-nya taruh di sini ya. Lalu di ruas kanannya C-nya juga dipisah. Tanda pemisahnya adalah ini, tanda sama dengan. Nah, untuk langkahnya itu sendiri, metode Gauss-Jordan ini nanti hasil akhirnya akan membentuk matrik diagonal. Oke, nanti saya kasih lihat ya. Nah, untuk langkahnya ini saya lewatkan saja, saya langsung ke bentuk contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya, masih sama dengan contoh soal yang sebelumnya angkanya. Ini baris pertamanya persamaan pertama, dan ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Setelah itu kalian merubah menjadi bentuk matriknya ini, angka-angkanya, dan variabel X-nya kalian letakkan di sini ya, dipisah X1, X2, X3-nya. Setelah itu nilai C-nya taruh di ruas kanan seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya fokus ke kolom pertama, yaitu ini, kolom pertama. Nah, seperti tadi saya jelaskan, kalian harus merubah angka yang ada di kolom pertama ini menjadi 1, 0, dan 0. Nah, kira-kira angka yang mau dirubah menjadi 1 adalah angka yang mana? Kalau dilihat dari bentuknya miring ke kiri, maka angka 3 yang mau dirubah menjadi angka 1. Nah, ini angka 3. Lalu caranya bagaimana? Cara merubah angka 3 ini menjadi angka 1, yaitu dengan caranya ini. Baris pertama kalian bagi dengan 3, karena 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, ini contohnya. Ini 3 dibagi 3 sama dengan 1, ini hasilnya. Nah, sudah berubah menjadi 1. Lalu yang lainnya bagaimana? Tetap dibagi 3, ini min 0,1 ya, dibagi 3 hasilnya ini min 0,033. Lalu kita balik lagi ke atas, min 0,2 dibagi dengan 3 hasilnya adalah ini min 0,067. Lalu 7,85 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2,617. Oke, selesai ya. Yang ini sudah berubah menjadi 1. Hanya ini saja yang hanya menjadi 1. Yang lainnya mengikuti. Adapun kalau misalnya ini berubah menjadi 1 enggak masalah. Berubah menjadi 0 enggak masalah. Kita hanya fokus ke sini saja menjadi angka 1 ya. Oke, setelah itu selesai, kolom 1 sudah berubah 3-nya menjadi 1. Yang berikutnya kalian rubah angka berikutnya menjadi 0 ini. Nah, ini 0,1 menjadi 0 ya. Dan 0,3 dirubah menjadi 0. Nah, caranya bagaimana?
tulis dulu 0,1 di sini, ditulis ulang baris kedua, ya, dan baris ketiga yang 0,1. Nah, kalian mau mengerjakan mana dulu? Ya, kalau saya kerjakan ini dulu ya, 0,1. 0,1 ini cara merubah jadi 0 sama caranya dengan metode eliminasi Gauss, seperti kemarin, yaitu saya ulang saja di sini 0,1 posisinya ada di baris kedua kolom ke-1, maka dia menjadi rumusnya menjadi ini rumusnya, H21 ya, karena posisinya ada di baris kedua kolom 1, pangkat angkanya dia sendiri, yaitu angka 0,1. Adapun tanda minus di sini, itu agar angka hasil, perkalian dan penjumlahannya menjadi 0. Lalu yang 0,3 ini posisinya ada di baris ketiga kolom ke-1, maka rumusnya menjadi H31, yang ini rumusnya. Nah ini H31 pangkat angkanya dia sendiri yaitu 0,3 lalu berubah tanda menjadi minus. Nah setelah itu rumus ini, sebentar saya ganti warnanya. Nah ini rumus yang ini H21 kalian hitung di sini. Nah ini. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Yaitu pangkat ya, rumusnya pangkat dikalikan dengan baris ini, pangkat dikalikan dengan baris ke-1 ditambahkan dengan baris kedua ya. Makanya kita pakai tandanya H bukannya K. Kalau K kolom. Ya ini juga nanti min 0 di rumus ketiga min 0,3 dikalikan dengan baris ke-1 ditambahkan dengan baris ketiga. Ya, oke. Nah ini hasilnya. Kalau kalian lupa caranya bagaimana, silakan dilihat cara merubah angka menjadi 0 di metode eliminasi Gauss. Oke, lalu untuk yang baris ketiga, hitungannya di sini. Nah ini. Nah, di sini sudah berubah jadi 0, sudah oke, yang lainnya tinggal mengikuti dan ini juga sudah berubah menjadi 0, yang lainnya mengikuti. Oke, berarti kita salin ya. Kita salin hitungan yang ini ya, yang ini taruh di baris kedua ya. Nah, ini taruh di baris ketiga ya. Lalu baris ke-1-nya ini juga kita salin ulang di bentuk matrik di slide berikutnya ya. Jadi ini ya, ini menjadi baris ke-1 dan ini letakkan di baris kedua dan ini letakkan di baris ketiga perhitungannya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini hasilnya tadi, ini baris ke-1 yang tadi ya, ini disalin ulang. Lalu hitungan yang tadi juga baris keduanya ini disalin ulang ya. Dan baris ketiga hitungannya ini, tinggal disalin ulang ya. Oke, setelah itu kolom ke-1 ini sudah selesai, jangan diapa-apakan lagi, dibiarkan saja ya. Sekarang kalian fokus ke kolom kedua, ini kolom kedua. Nah ini ya. Oke, kolom kedua, ingat dari awal saya udah jelaskan, kalian langkah di awal adalah merubah angka yang ada di kolom kedua ini menjadi angka 1 dan 0 ya. Angka yang mau dirubah angka 1 yang mana ya, adalah itu 7. Ini mau dirubah jadi 1, 7. Maka 7 ini pakai rumus ini, supaya dia menjadi 1, maka baris kedua kalian bagi dengan 7,003 ya. Nah, hasilnya ini. Nah, sudah berubah menjadi 1. Nah, ini. Nah, lalu yang lainnya mengikuti. Ini min 0,293 dibagi 7,003 hasilnya ini min 0,0418 dan min 19,56 dirubah 7 hasilnya menjadi min 2,7. Oke, maka sudah selesai, sudah berubah menjadi angka 1. Selanjutnya ini, berubah menjadi angka 0 ya. Oke, berubah menjadi angka 0. Kalian melihatnya jangan yang ini ya, tapi yang matrik yang di soal ini, di atasnya ini. Ini min 0,003 ya. Ini. Oke, ini ditulis ulang nggak apa-apa, sama aja. Maka ini min 0,0033, jadi baris kedua tadi kan berubah semua ya setelah dibagi 7, maka baris ke-1 dan ketiga kalian tulis ulang ya.
Nah, oke, maka min 0,033 mau dirubah jadi 0 dan min 0,190 mau dirubah jadi 0. Di mana rumusnya nanti berubah menjadi ini, H12 pangkat 0,033, angkanya dia sendiri. Yang tadinya minus berubah menjadi plus. Lalu min 0,190 posisinya ada di baris ketiga, kolom kedua. Maka rumusnya ini, H32 pangkat 0,19, tanda minusnya berubah. Oke. Kalau sudah yakin, sudah benar, ya, maka mulai dihitung. Ini, rumus yang ini, ya. Yang H12 hitungannya ini, ya, cara menghitungnya kemarin silakan buka di metode eliminasi Gauss bab 8. Lalu rumus H32-nya dihitungnya di sini. Nah, ini, ya. Dapat hasilnya ini, hasilnya sudah 0, ini sudah 0. Ini juga sudah 0, ya. Oke. Maka tinggal kalian salin, ya. Oke, tinggal disalin. Oke, saya bersihkan dulu. Nah, ini tadi kolom ke-1 sudah ya di slide sebelumnya. Sekarang kolom kedua. Kolom kedua tinggal disalin ini, ya. Ini yang baris ininya dulu nih. Baris kedua kalian salin dulu yang merubah angka menjadi 1 ini, maka jadi ini. Nah, disalin ulang di sini. Nah, lalu baris ke-1 hitungan yang ini. Nah, hitungan yang ini, maka dia kalian letakkan di sini. Nah, maaf. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi 0 ya. Ini 0. Yang 0,06 yang ini. 2,67 yang ini ya. Oke. Lalu hitungan yang baris ketiga ini hasilnya 0, taruh di sini. Ya. Lalu 10,012 taruh di sini. Dan 70,084 letakkan di sini. Nah. Oke, sudah disalinnya sudah selesai. Nah, sekarang kolom 1, kolom 2 sudah selesai ya. Ini kolom ke-1 sudah selesai, tadi udah disalin juga, kolom kedua sudah. Sekarang fokus ke kolom ketiga. Nah, kolom ketiga diulang lagi angka mana yang mau dirubah jadi 1, ternyata adalah angka 10,012. Cara merubah menjadi satunya gimana? Ya dengan ini. Baris ketiga dibagi dengan 10 juga ya, maka hasilnya adalah 1. Nah, setelah itu disalin ulang lagi ya. Baris ke satunya disalin ulang, ini disalin ulang, ini disalin ulang lagi, ini juga disalin ulang. Nah, ini tadi 10 dibagi 10 hasilnya 1, lalu 70 dibagi 10 hasilnya 7 ya. Oke. Nah, udah disalin ulang. Sekarang langkah selanjutnya merubah menjadi 0. Nah, ini angka min 0,0680 sekian dirubah menjadi 0 dengan cara dijadikan rumus, yaitu rumusnya H13 pangkat angkanya dia sendiri karena dia adanya di posisi baris ke-1 kolom ketiga. Ya, maka rumusnya menjadi H13 pangkatnya min 0,06. Minnya berubah menjadi plus. Lalu yang berikutnya min 0,04 dirubah menjadi 0 dengan rumus ini. H23 ya, pangkat 0,04 sekian ya. Nah, ini nanti kalian hitung ya. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Rumusnya H13 sekian dan H23 sekian ya. Ini yang tadi yang baris ke 1 H13 dan ini rumus H23 ya. Nah, ini hitungannya. Kok makin sedikit ya karena angka berubah makin berkurang. Nah, setelah itu letakkan di sini ya. Nah, yang tadi yang 1 ini kan tadi sudah ya. Di perhitungan di awal udah rubah jadi angka 1. Nah, maka yang berikutnya hitungan ini sudah 0 ya, ini sudah menjadi 0 taruh di sini. Lalu ini menjadi 3 letakkan di sini. Nah, ini sudah berubah jadi 0, kalian letakkan di sini dan ini menjadi min 2499 letakkan di sini. Selesai. Oke. Secara hitungan sudah selesai, tapi
untuk mencari nilai X1, X2, X3-nya belum selesai ya. Maka ini adalah hasil akhirnya ya. Oke, hasil akhirnya ini. Lalu untuk mencari nilai X1, X2, X3-nya ini kalian pisahkan dulu. Ini matriknya kalian pisahkan, lalu masukkan variabel X1, X2, X3-nya di sini. Ini ada tanda sama dengannya ya, maka sama dengan ini nilai C-nya. Maka nilai C-nya ini sama juga menjadi nilai X1 adalah 3 ya, yang ini ya. Lalu X2-nya min 2,5 adalah ini min 2,499 diringkas menjadi min 2,5 dan X3-nya menjadi 7. Nah, ini ngambil dari nilai C3. Oke, jadi cukup panjang untuk, untuk metode Gauss-Jordan ini, tetapi kalau kalian sudah menguasai eliminasi Gauss, insya Allah masuk ke metode Gauss-Jordan ini tidak sulit karena sudah bisa menguasai yang perhitungan merubah menjadi nolnya, tinggal yang merubah menjadi angka 1. Oke, kalau kalian lihat caranya, metode yang sebelumnya kan eliminasi Gauss, nilai X1, X2-nya, X1, X2, X3-nya sama dengan ini. Nah, jadi dengan soal yang sama tetapi dengan metode yang berbeda hasilnya pasti sama, asalkan soalnya sama ya, ini X1-nya sama-sama 3, X2-nya min 2,5, X3 sama dengan 7. Oke, demikianlah, penjelasan metode Gauss-Jordan ini. Sekian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.